Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Teman-teman sekalian, waktu semakin dekat ya untuk tanggal-tanggal finalisasi SNMPTN tahun 2022. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan panduan terkait dengan pilihan-pilihan prodi di Institut Teknologi Bandung ITB berbasis data keketatan ya. Jadi keketatan SNMPTN ITB tahun 2022. Yang perlu saya berikan gambaran di awal itu adalah tentang apa sih angka keketatan dan itu fungsinya apa atau maknanya bagaimana. Jadi keketatan itu diambil dari data daya tampung atau kuota dibandingkan dengan jumlah peminat ya. Kira-kira 100%. Sebagai contoh misalnya kalau ada prodi kedokteran daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka keketatannya diperoleh angka 5. Dari mana 50 dibandingkan 1000? Nah, angka 5 ini kemudian bisa dimaknai jika semakin kecil angka keketatannya, maka semakin tinggi persaingannya atau semakin kecil peluangnya. Dan ini akan memberikan gambaran tentang atau peluangnya. Kalau kita milih prodi yang sangat ketat, angkanya kecil, keketatannya berarti ya persaingannya sangat tinggi dan itu memperkecil peluang kita diterima. Baik, saya akan buka ya prodi-prodi sesuai dengan klaster. Saya bagi menjadi tiap klaster itu ada 5 prodi dengan keketatan yang dari yang paling tinggi menuju yang paling rendah. Kita buka dulu di klaster pertama karena ITB itu yang ditawarkan itu berbasis fakultas atau berbasis kelompok prodi ya atau kelompok prodi-prodi dijadikan sebagai satu paket, maka ini nanti muncul istilah-istilah fakultas. Nah ini ternyata ada sekolah arsitektur dan perencanaan serta pengembangan kebijakan itu di nomor 1, kemudian ada sekolah farmasi nomor 2, FTI tapi yang di kampus Ganesha ya, teknologi industri, kemudian teknologi pertambangan dan perminyakan FTTM ada di urutan nomor 4 dan ada fakultas teknik mesin dan dirgantara ada di nomor 5 dengan perbandingan kuota dan peminat kuota tahun ini dan peminat tahun lalu. Teman-teman bisa mencatat, mencermati mana kira-kira yang paling tinggi peluangnya untuk teman-teman bisa lolos atau diterima berdasarkan data ini ya. Nomor 1 SAPPK, nomor 5-nya FTMD. Next, lanjut di klaster 2 tentunya dengan keketatan yang lebih longgar, persaingan yang lebih kecil ya dengan angka keketatan yang lebih besar. Jadi ada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan tapi yang di kampus Ganesha ya, di nomor 6 udah ada SAPPK tapi di kampus Cirebon, kemudian SITH yang program sains, kemudian adalah FTI di kampus Cirebon dan FTI yang di kampus Jatinangor dengan angka keketatan yang semakin besar, berarti ini peluangnya semakin tinggi dengan kuota yang juga sangat bervariasi. Next, di klaster ketiga itu ada FTTM tapi yang di kampus Cirebon, angkanya 32. Kemudian Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB, kemudian ada FTSL tapi yang di kampus Jatinangor, SITH tapi yang program rekayasa, yang tadi itu program sains, ini program rekayasa, dan ada FITB tapi yang di kampus Cirebon dengan angka yang juga semakin tinggi ya, dan ini kelihatan sekali perbandingan kuota dan peminat itu semakin kecil sehingga peluangnya juga semakin besar. Ini di klaster ketiga. Masuk di klaster keempat, ini ada kelompok FMIPA. Semua klaster 4 ini berarti baru. Lihat peminatnya tahun lalu 0, berarti baru dibuka tahun ini dan luar biasa, kuotanya sangat besar ya. Ini teman-teman ada FMIPA Matematika, FMIPA kelompok IPA, kemudian ada STEI, tapi yang kelompok komputasi ya sama STEI yang rekayasa. Ini adalah prodi baru yang dibuka di ITB tahun ini di jalur undangan dengan kuota yang fantastis ya, luar biasa ini 167, 100, 102. Ini peluang besar teman-teman untuk bisa dijadikan pertimbangan untuk pilihan untuk bisa kuliah di ITB terutama di jalur SNMPTN. Jadi bersiap-siap, ini persaingan yang mudah-mudahan lebih longgar dan berpeluang besar teman-teman bisa lolos. Masuk di prodi-prodi yang dari kelompok sosumnya. Jadi ada 3 prodi di ITB itu yang bisa dimasuki oleh anak-anak dari kelompok sosum. Jadi yang pertama adalah Sekolah Bisnis Manajemen atau SBM.
itu kuotanya 84, peminat tahun lalu 1464 sehingga angka keketannya 5. Kemudian ada FSRD di kampus Ganesha ini ya, dengan angka keketatan 8, dan FSRD di kampus Cirebon ini baru, peminatnya masih kecil, sehingga saya kira kalau sama-sama ITB, saya kira ini kualitas juga sama, tapi dengan memilih di Cirebon itu lebih berpeluang besar untuk diterima atau terserap. Nah, tinggal teman-teman pilih yang mana. Tentunya pilihan itu berbasis data, dan pilihlah prodi yang punya peluang besar untuk lolos. Baik, mungkin sementara ini yang bisa saya kupas dari kondisi keketatan prodi-prodi di ITB, semoga bisa membantu dalam menentukan pilihan dan membantu di dalam memperbesar peluang lolos dengan memilih prodi yang keketatannya kecil atau yang persaingannya tidak banyak. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.